Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan nama Bapak Iqbal Megalun Yudita. Bapak mengampu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8. Di video pembelajaran ini, Bapak akan membahas tentang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Adapun 7 poin pembahasan materi yang akan kita sampaikan, yaitu yang pertama, kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang kedua itu latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia bagian pertama. Yang ketiga itu latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia bagian kedua. Yang keempat, rute kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Yang kelima, bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia. Yang keenam, reaksi bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Yang ketujuh itu yang terakhir, yaitu evaluasi. Nah, untuk mengetahui isi materinya, simak dengan seksama 7 video pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan nama Bapak Iqbal Megalun Yudita. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita ke materi, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama itu adalah kalian bisa membedakan kolonialisme dan imperialisme. Yang kedua itu kalian bisa menjelaskan mengapa bangsa barat menjajah negara Indonesia. Nah, kita langsung ke materinya saja ya. Di kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Jadi, kalau kita bicara mengenai kedatangan bangsa barat ke Indonesia, itu tidak terlepas dari adanya kolonialisme dan imperialisme. Apa sih yang membedakan kolonialisme dan imperialisme? Perbedaan kolonialisme dan imperialisme itu bisa dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah tujuan, yang kedua itu adalah proses penguasaan negara jajahannya, yang ketiga itu adalah negara bekas jajahannya. Yang pertama itu adalah tujuan. Kolonialisme itu menguras habis sumber daya alam dari negara jajahannya serta memperluas wilayah kekuasaannya. Yang kedua itu adalah imperialisme, menanam pengaruh pada semua bidang kehidupan negara jajahannya. Yang kedua, proses penguasaan negara jajahannya. Kolonialisme tidak dilakukan secara langsung oleh negara, melainkan melalui kongsi dagang seperti VOC. Terus imperialisme itu dilakukan langsung oleh negara penguasa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Yang ketiga itu adalah bekas negara jajahannya. Itu cenderung mengalami kemiskinan karena sumber daya alam memang sudah terkuras habis oleh bangsa penjajah. Terus imperialisme itu cenderung lebih maju karena biasanya negara bekas imperialisme tersebut memiliki ilmu pengetahuan di bidang industri. Indonesia adalah negeri yang besar, wilayahnya sangat luas, kekayaan melimpah, dan kaya akan berbagai budaya. Kondisi inilah yang menjadi daya tarik mengapa bangsa barat itu datang ke Indonesia. Hubungan dagang dan interaksi budaya merupakan contoh hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa asing. Hubungan dengan bangsa-bangsa asing tidak hanya positif, ada juga negatif. Salah satu negatifnya yaitu hubungan Indonesia dengan bangsa asing adalah terjadinya penjajahan pada masa lalu. Penjajahan telah menyebabkan perubahan dalam aspek geografi, sosial, budaya, dan politik. Penjajahan menyebabkan penderitaan bagi bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia di berbagai daerah itu berusaha mengusir para penjajah dari bumi ibu pertiwi, tetapi seringkali gagal. Bangsa Indonesia sadar bahwa perlawanan di berbagai daerah gagal mengusir penjajah itu dikarenakan kurangnya persatuan dan kesatuan kita. Nah, Bapak sudah nih
menyampaikan materi tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Untuk selanjutnya, Bapak akan membentuk kelompok berpasangan 2 orang. Setelah itu, salah satu siswa dari pasangan itu menceritakan materi yang baru diterima oleh Bapak dan pasangannya mendengarkan. Kemudian itu berganti peran ya. Begitu juga dengan kelompok lainnya. Silakan dimulai. Perkenalkan, nama saya Oneng, saya perwakilan dari kelompok 1. Jadi penjajahan oleh bangsa asing menyebabkan penderitaan bangsa Indonesia. Rakyat di berbagai daerah berusaha mengusir penjajah dari bumi pertiwi, tetapi seringkali gagal. Bangsa Indonesia sadar bahwa perlawanan di berbagai daerah gagal mengusir penjajahan karena kurangnya persatuan dan kesatuan. Mungkin cukup segitu materi yang saya tangkap, Pak. Jadi, apa yang Bapak sampaikan tadi berbeda ya dengan kalian. Beda kata-katanya atau cara penyampaiannya. Dapat disimpulkan bahwa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia ingin menguasai sumber daya alam Indonesia. Oleh karena itu, negara Indonesia dijajah secara kolonialisme. Cukup sekian materi yang Bapak sampaikan hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Untuk video selanjutnya, Bapak akan membahas tentang latar belakang datangnya bangsa Barat ke Indonesia. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya ya. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.